dia ora tunanang yani waki yeg bengong nang yeg bengong. Ne mau inen cai bengong itu apa? Wire waki nang masuk tuno ya yani nang di bidang pendidikan, di bidang akademik. Oh, waki manunang yani nang yo manunang di jauh cai manunangan dini nang di channel Wisnu Murti nang. Oi, cai makanan nang saya ngurin cai merdah. Ngurin apa nang anak ane berpendidikan anak ane masuk secara akademik konen karwan hidup nekal sukses. Nang ngamin waki hidup kal sukses nang cai konen sukses deh itu sukses nak nu perjalanan nu jo. Ya wow. Tetapi nanang sarankan walaupun cai masuk tur duang di bidang itu, ane penting pang cai selalu ingat apa tenang karya. Ya yang dikenal, ya yang bisa apa namanya terkenal, ulian karya bukan gaya. Maka anak muda yuk berkarya. Walaupun saya tidak berpendidikan, setidaknya saya ngelah sebuah karya. Ya wow, ketimbang saya berpendidikan karya sih ngelah, tidak profesor tapi sih ngelah karya nyen ngugu. Oh. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan mengulik tentang satu karya seni yang mungkin bagi anak-anak muda mulai ditinggalkan ya, dalam tanda kutip, yakni seni pewayangan. Dan dalam membahas seni pewayangan ini, saya mengundang anak muda yang profesinya sebagai dalang, kemudian ingin mengembangkan wayang sebagai sesuatu yang bisa menjadi wahana informasi bagi kalangan anak muda. Jadi anak muda bicara anak muda dan mau jadi dalang. Beliau adalah Jero Dalang Ledems. Selamat datang. Selamat datang. Jero. Ya. Jero Ledem saya panggilnya. Kalau disebut nama Jero takutnya akan terlalu tua nanti apa ya. Panggil saja Ledem lah. Ledem. Ya, betul. Pak Jero, saya panggil Jero aja lah. Ya, lurus. Karena profesi ini. Ya, Jero Ledem. Ya. Ini saya lihat usianya masih muda ya. Muda usianya karena mengambil profesi ini ya itu udah kerap dipanggil Jero Pak. Mungkin kesannya seperti tua makanya dia yang agak risih lah dipanggil Jero. Mungkin karena orang menghargai sebuah profesi kan ya gini saja. Jadi dia yang tidak terlalu nanti agar dibeginikan sapaannya itu tidak. Awalnya saya membayangkan kok Tua. Nah, membayangkan ini nanti saya harus ketemu dengan Jero Dalang Ledem. Maka pikiran saya ini orangnya udah tua. Iya, udah menikah. Ya, Iya. udah menikah. Padahal belum ya. Masih bujang. Masih bujang. Pacarnya belum. Oh, pacarannya belum. Ya. Tungkaro nanti dapat di sini. Astagfirullah. Ya. Iya. Nah, Jero, Iya. ini anak muda nih kan. Betul. Yang sekarang orang bermainnya udah gadget gitu. Iya. Gadget Ya, gitu. betul. Mainnya HP, ya. IT. Tiba-tiba Jero menekuni wayang, Iya. gitu. Pewayangan. Ini gimana ceritanya ini? Jadi ketertarikan Tiang ya mungkin dengan seni pewayangan itu sudah dari umur kelas 4 SD. Oh, Kelas 4 SD tertarik dengan seni pewayangan ini ketika Tiang menonton sebuah tayangan wayang baik itu Dalang Cengblong, Dalang Wijo, bagaimana mahirnya seorang dalang mempermainkan wayang, mengaplikasikan, kemudian nanti mengolah vokal yang utama yang mungkin nanti saya inginlah bisa agar bisa merubah vokal itu yang menjadi sebuah ketertarikan tersendiri gitu. Kemudian melihat juga nanti dalam sebuah pementasan itu sekiranya nanti banyak pengiring-pengiringnya ikut gamelan itu kan sudah jelas. Jadi tertarik pertama karena seorang dalang banyak menguasai sebuah ilmu, baik itu suara, baik itu gerak, tari yang masuk, baik itu nanti bisa membuat wayang. Itu adalah menjadi sebuah ketertarikan
diri dia sendiri, Nah. dalam diri ya. Ya. Kalau sekarang kan kesan dalang itu kan Tua ya mungkin dunia. negatif ya. Dalang kerusuhan gitu. Tapi ini kan bukan dalang kerusuhan. Karena tidak ya. Padahal dalang itu adalah seni peran ya. Iya, seni. Saya juga agak tidak habis mengerti gitu ya. Iya, Seorang dalang ini sendiri kan. iya betul. Kemudian dia harus memainkan peran yang Ya. bermacam-macam Iya, betul. dan harus tahu peran itu. Iya, Memainkan wayang yang notabene benda mati. iya, Gimana itu memadukan antara ini kan memadukan antara pikiran ya, betul. ucapan, kemudian tindakan gitu. Iya, Tindakan, gerak tangan, kemudian ucapan juga harus berubah setiap saat, betul. bermain Kota, karakter. iya. Tuh gimana itu caranya tuh? Jadi pertama yang Tiang di sini ingin sampaikan karena Tiang bukan seorang akademik, Tiang juga bukan seorang nanti mungkin lulusan dari Kokar atau kuliah di ISI, itu tidak. Autodidak berarti ya. Bisa dibilang demikian. Autodidak. Jadi Tiang lebih berguru kepada indera-indera pendengaran lewat mendengar, kemudian melihat. Sebisa saya pasti aplikasikan kan terlepas dari dengan benar salahnya atau bagus tidaknya. Gitu. Jadi dalam seni pertunjukan wayang itu mungkin yang pertama sekali kita pelajari adalah sebuah spontanitas, di mana nanti seorang dalang kan hampir semua organnya, baik itu tangan, gerak, kemudian kaki, mulut, suara yang harus berubah dengan spontan wayangnya juga bergerak. Jadi karena Tiang tanpa guru dan tidak lulusan akademik di bidangnya, jadi dari kelas 4 SD ya dibilang, saya teruslah melatih vokal. Maaf, mungkin saya kalau ada yang mengikuti dari belakang saat saya mungkin berkendara, saya sering cakap-cakap wayang sendirian. Entah itu untuk menghilangkan sebuah rasa ngantuk di jalan, untuk menghibur diri. Itulah saya latih misalnya, pokoknya percakapan wayang, entah itu tualen dengan merdah, itu sering Tiang latih. Kita juga percaya setiap apa yang kita bisa kan, ya yang sudah terbiasa melakukannya. Jadi mungkin karena terbiasa, kemudian barulah Tiang mengambil wayang, artinya bagaimana sih cara geraknya biar bagus, karena dalang itu adalah permainan bayangan kan, biar tidak kaku sekali. Jadi itu di Tiang sendiri adalah spontanitas itu Tiang terus latih dan terus coba gali letak sebuah perbedaan suara yang pertama agar terkesan seperti, walaupun dalang itu sendirian, terkesan seperti banyak sekali dubbing-dubbingnya di belakang yang memainkan. Jadi perlulah sebuah perbedaan suara itu ada. Termasuk karakter kan. Betul ya. Pernah nggak suatu saat misalnya pas lagi ngedalang nih salah ngomong gitu, artinya salah ngomong, kita ngambil Drupadi suaranya suara Bimo gitu. Ya Stungkara untuk Enggak ya? nggih, Stungkara tidak, karena sudah pokoknya kan spontan harus misal, Tapi harus fokus ya. iya. Kalau kelalaian misalnya tengkongnya itu kan kene biasanya sampun ketah lumrah ya, yang saya misalnya mau dipakai mau ambil wayang si A itu tahu-tahu si B yang begini kan biasa, mungkin karena dia grogi juga ketika kita lihat mau mengambil wayang, dia ikut juga panik kan. Gitu. Tapi ada yang melayani ya. Pasti ada. Untuk ini performnya biar cepat karena biasanya kalau tanpa seorang ketengkong ya, kalau kita dalam bahasa Bali itu asisten dalangnya, kalau tanpa sebuah asisten jadi dalang pun akan kesulitan untuk mengambil wayang. Misalnya wayang yang ditancapkan jauh kan waktunya terbuang sia-sia, jadi layarnya masih kosong. Jadi orang melihat itu seperti alami ya. Iya betul. Padahal di belakang layar ini banyak pembantunya. Ya. Berapa biasanya personil kalau personil terlibat itu? Di dalangnya sendiri itu pertama ada dalang, kemudian ketengkong 2, dibantulah dengan iringan tabuhnya. Dia pakai iringan sekitar 20 orang tuh. Sekitar 30-an lah personilnya. Iya. Dalam satu kali pentas. Satu Jadi pentas. yang terlibat Betul.
Oh, lumayan besar. lumayan. Harus Lagi sarana prasarananya clear, gayor, alat-alat tabuh gamelannya. jadi teamwork bener nih. Iya. Harus terkoordinasi. Nah, Jero, Iya. ini kan wayang ini kan sudah menjadi warisan budaya dunia Iya, yang betul. sudah ditetapkan tahun 2003 kalau nggak salah itu oleh UNESCO. Ya. Nah, asumsinya setelah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia, Iya. wayang ini kan berkembang, gitu Betul. kan, iya kan? Berkembang, banyak orang yang tertarik ke dunia pewayangan, dan wayang juga menjadi sebuah alat yang memang dikembangkan Iya. oleh pemerintah, oleh masyarakat. Nah, dalam pandangan saya ini kok kayaknya stagnan dan cenderung menurun gitu. Mm-mm. Apakah dalangnya yang sedikit atau Iya. peminatnya yang berkurang? Gimana itu? Jadi ini tanggapan saya ya Pak ya, karena yang melakoni dunia itu sebetulnya kalau kita mengetahui secara detailnya banyak kok semeton-semeton atau kita ungkapkan saja generasi muda yang tertarik akan seni pewayangan. Artinya ikutlah terjun misalnya kuliah di ISI, kemudian di Kokar itu banyak pasti dan terus ada regeneration-nya. Sekiranya mungkin saja sekarang audiennya yang kurang meminati pertunjukan itu, yang secara umum dan lumrah kita ketahui bahwa dunia seni pewayangan itu adalah dunianya orang tua karena dia melibatkan mungkin kalau zaman terdahulu lampau ya maaf banyak tutur filosofi, kemudian leluconnya yang minim dimasukkan, mungkin dari segi tampilan perform layarnya yang kurang, karena kita juga mengetahui zaman itu mungkin tidak ada ya minim listrik lah yang dimaksimalkan melencong. Nah, jadi untuk sekarang kita juga sudah mengetahui selera penonton audien itu sekarang yang haus dengan komedi atau lawaan. Jadi dia tidak mau tahu pokoknya sebuah pertunjukan dia itu harus mendapatkan sebuah unsur humor. Iya. Sedangkan kita mengetahui wayang itu tidak bisa sepenuhnya mewakilkan humor. Ada cerita yang di sana yang harus dijalankan karena kita berdasarkan babat, cerita-cerita sejarah, kemudian pakemnya masuk juga. Berisi gini humor atau lawaan lelucon, tapi tidak sepenuhnya. Kadang-kadang mungkin audien itu menganggap Anda terus lawaan itu dijalankan. Dia ingin menyamakan wayang dengan lawak. Dengan komedi. Betul ya. Sedangkan kita kan tidak bisa, kita ada lawaan sedikit, kemudian setelahnya itu sudahlah kita harus menjalankan sebuah alur cerita kan demikian. Pasti saja ada lawaan akan tetapi itulah tidaklah sepenuhnya bisa. Artinya ini kan tantangan bagi para dalang. Tantangan yang luar biasa ya, untuk bisa pertama menarik minat audien. Apalagi sekarang kita banyak menyadari bahwa humor-humor lawaan lelucon itu kan banyak beredar di sosial media kan. Sekarang mungkin masyarakat itu enggan menonton wayang yang mungkin persiapannya lama, awalnya risima Banten dalang, kemudian kemudian dalam pementasan itu pertama ada igel kayon, ada peparuman yang pakai bahasa Kawi, kan mungkin anak muda itu merasa jenuh dan bosan yang tidak mengerti di bidangnya itu. Kalau yang mengerti atau berakademik ya sudahlah, dia itu yang dicari untuk sebagai wawasan. Nah, yang tidak mengerti, makanya pasti ada yang dalam suatu pementasan itu satu temannya di lokasi, satu temannya di rumah, telepon dia, halo, Bo pesu wayang dalam rasa anggota gitu biasanya sekarang anak muda, artinya dia Mencari poin-poinnya. Dia nggak mau tahu ceritanya ya. Itu sekarang. Padahal sebenarnya wayang itu tujuannya adalah untuk itu kan, transformasi. Betul. Ya, sebenarnya kan ceramah kan. Iya, ceramah dalam tapi dalam bentuk aplikasi seni. ya, seni bayangan lah. Itu artinya anak muda kita udah nggak suka diceramahin gitu kali. Bisa dibilang nanti kesannya gini, dalangnya jadi tutur kenapa gitu kesannya nanti. Makanya Tiang kalau dalam pertunjukannya Tiang ya Pak, kalau Tiang tidak memasukkan unsur tutur atau sebuah unsur pesan moral, sekiranya bukan wayang namanya kan demikian. Karena wayang itu komplit sekali, ada pesan moral, lelucon, kemudian alur cerita yang jelas, di samping dia memperhatikan sebuah kaidah-kaidah terdahulu.
Kalau saya ingin ngelucu atau menampilkan sebuah humor tanpa menyelipkan sebuah tutur, kesannya itu juga bukan. Jadi untuk dunia orang tua tidak terwakilkan. Jadi tantangan terberat saya di sini pertama, bagaimana caranya anak muda dia bisa tertarik, kemudian orang tua juga bisa melirik itu datangan dia. Pertama. Jadi biar tidak satu arah yang gini bagus kan. Nah ini sebenarnya mau saya tanya, Iya. apa sih bedanya gitu kan? Iya. Kan sekarang kan yang kita tahu kan banyak sih sebenarnya dalang-dalang yang sangat populer ya. Betul. Dan digemari Iya. oleh kalangan masyarakat tua dan muda. Iya. Jadi ketika dalang itu pentas, penontonnya membludak. Iya. Ada kan sudah. Apa lalu yang membedakan gitu? Gaya. Ini kan kembali ke gaya kan. Style ya. Tanpa harus merubah pakem, masing-masing pasti punya style kan. Betul. Sehingga ada karakter, ada cara, ada tampilan yang berbeda Iya. dengan yang lain. Nah, di wayang Ledem ini apa yang berbeda? Kalau pertama dari segi tampilan, kalau kita samakan dengan dalang-dalang umum yang sekarang, misalnya seperti senior Cengblong ya, itu sama kok, artinya memakai lampu listrik, kemudian ada unsur warna-warninya ya. Yang tiang pertama kali bedakan di sini artinya pakai acuan untuk mungkin menarik minat audien ya. Khususnya anak muda lah yang pertama yang ingin tarik minatnya. Di mana wayang Ledem ini terlebih menampilkan humoris atau sebuah permasalahan anak muda yang sekarang tren. Ya, lagi ngetren. Iya. Mungkin Bapak sudah mengetahui di bidang anak muda ini kan masalah yang umum dan lumrah percintaan. Jadi baik itu lewat konten-konten video yang di TikTok atau di YouTube, konten di YouTube, bahkan di lokasi berhadapan langsung dengan audien, dia lebih menggelitik ke isu-isu anak muda itu. Misalnya zaman sekarang anak muda yang susah di bidang percintaan karena good looking, good reckoning, yang gitu-gitulah yang ingin gini. Karena kebetulan Tiang sendiri yang mengalami itu gitu. Iya, tidak mewakilkan perasaan. Jadi mendalam. Iya, sudah tahu karena dalangnya yang duluan mengalami itu. Iya. Ini wayangnya jadi curhat gitu. Iya, pasti aja. Kadang-kadang di TikTok ada komen yang seperti itu gitu. Sampai curhat asal. Jadi apa yang Tiang alami di saat video di TikTok itu, apa yang Tiang alami saat itu, langsunglah Tiang taruh HP, ambil wayang, langsung Tiang milih tanpa ada teks gininya, spontan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kan Tiang ulangi-ulangi. Di TikTok kan videonya sederhana, taruh HP, wayang ya kelihatan. Jadi mungkin orang mengetahui ini ternyata dalangnya ya, tanpa ada layar yang Biasanya dalang itu kan nggak boleh tahu, orang nggak boleh tahu siapa dalangnya. Karena ada clear gini ya di depannya kan, karena itu video yang sederhana. Mungkin biar cepat tenar ya. Harus kan menggunakan media ini kan, fungsi media kan Iya. orang biar tahu gitu. Betul. Iya kan? Nah ini yang harus juga digunakan sebagai alat. Iya. Kan? Alat. Media itu kan alat sih Iya, sebenarnya. betul. Alat. Nah, Jero kebetulan punya profesi sebagai dalang. Iya. Ya. Nah, apakah menurut Jero karena faktor ini enggak? Wah, ngapain sih jadi dalang? Masa depannya suram gitu. Iya. Gimana itu? Begini sebetulnya. Tapi Bro, Jero kan sudah jadi pengusaha nih. Pengusaha wayang. Ini Tungkaro. Jadi pertama kali Tiang tidak terbesit di pikiran Tiang itu adalah menjadi seorang dalang. Nah, Mungkin sebuah impian yang tidak akan pernah saya gapai atau capai dengan pertama faktor orang tua atau keluarga yang tidak mendukung untuk tidak ke didukung. profesi. Pernah dulu waktu tamat SMP melanjutkan jenjang ke sekolah menengah kejuruan, Tiang mau ambil jurusan pedalangan di Kokar SMKI. Namun itu dah seperti topiknya sekarang orang tua gitu, udah di dalang apa ya, mana masih dalang sih setiap hari pentas, lagu kan makan setiap hari di Joman. Itu tanggapan orang tua. Sampai
dulu waktu kecil itu kan di Balai Dangin itu ada balai kantil, tiang beli wayang karton, kemudian layarnya tiang pakai kain kaso Bali itu. Saat orang tua kerja itu saya mungkin apa namanya istilah Bali itu mengkeb lah pangsing tawang kayak ramo gitu. Sing tawang raga wayang. Bo ramo kayak kemarin wayang lemah lah gitu. Jadi mengingat bahwa hobi itu tidak didukung. Nah, ketika mengetahui tiang itu apa namanya ngewayang, balai dangin itu tiang pakaikan layar yang sederhana, dilepas lah. Cek wayang yang melejah segang dong kayak gini. Ya gitu dalam orang tua. Makanya tiang urungkan lah niat tiang untuk mencari jurusan pedalangan di Kokar, SMKI Gianyar. Tiang mencari jurusan seni kriya kayu di Tangab Clinical gitu karena sudah mengingat tidak ada mungkin Ukir ya berarti ya. ya ukir kayu. Nah kemudian di Tangab ini tuan rumah tiang ini punya apa namanya leluhur yang nami wayang, artinya punya tetamian wayang. Karena pada saat yang tuan rumah ini kan buka sebuah kios ukir ya di Banjar Kebayan Tangab. Dia membuka sebuah toko, tiang kerja sering mungkin didengar muter video wayang, kemudian disun ya pada saat kerja. Akhirnya bertanyalah beliau, tuh temen ya wayang. Terus tiang jawab, nih Pak, teman gitu. Nih kaki nak ngelah tamian wayang satu keropak, nu benjani sedangkan Pak nak sing demen bin sing bisa aja nih gitu. Coba dengokin mo, pani kengken anu nak servis benar kujang benar rawat pangsing bu ngawagin. Jadi hobi yang tiang kubur dalam-dalam, yang tiang sudah patri di otak, tiang sudah tidak akan mendapatkan dukungan, tiang sudah tidak mendapatkan support system lah untuk melanjutkan itu. Itu umur berapa tuh? Umur SMA kiranya kelas 1 ya. Iya mungkin 19 ya, sekitar ke 18. Jadi kemudian tiang lihat wayangnya nih, ke wayang yang kuno yang mungkin sudah susah untuk dikenali karakternya karena ada yang putus, ada yang robek. Tiang ambil, tiang cobalah aplikasikan gitu. Dalam pikiran, masa engsap kan demen pidan, masa engsap kan bunyin wayang lah, bunyin wayang berdah tuan lain apa sih ngesape gitu. Coba tiang ini apa namanya aplikasikan, masihlah ingat dengan pas sekali mungkin style suara tiang apa namanya tajak suara tualen yang dulu. Kok ben ingat? Akhirnya tiang kaget, tiang taruh wayang itu langsung tiang lari ke Gianyar beli belulang waktu itu kulit sapi aja. Beli waktu itu satu wayang tualen itu harganya 50.000, tiang beli 2 untuk karakter tualen merdah jadi 100 gitu. Apa kulit apa sudah jadi? Kulit mentahan, belum diukir, belum diwarnai. Jadi habis di kos langsung lah tiang tatah ya, ukir dalam belakangnya. Ukir sampai jadi artinya segalanya itu sampai bisa diaplikasikan, baik itu pewarnaan yang tiang warnai sendiri ala kadarnya dan sebisa saya waktu itu. Kemudian tiang aplikasikan. Nah, di sela-sela kerja nikel, kebetulan perusahaan tuan rumah tiang juga menerima trainingan, artinya teman-teman seangkatan lah. Tiang bilang gini ke temennya, kok nanti rekam saya mau ngewayang, mau tak up di TikTok kan begian. Asana bo di TikTok tuh nak par jaman nak joget dekat nak menggambar nak igal bo ada wayang kan sing ada. Jawat ada nang balik jawat sing pokoknya pang misi kan lah apa di akun TikTok video gitu. Nah, akhirnya coba tiang rekam, suruh dia rekam dengan rekam sederhana ya. Tiang up, nah terus tiang lihat adalah mulai dari tayangannya dulu yang meningkat, kemudian besoknya lagi tiang up, ada sebuah tertarikan 1-2 kemudian dilihatlah dengan wayang cengblong mungkin videonya tiang nikel. Padahal sebelum dilihat atau sebelum dia manggil saya untuk bertemu langsung dengan beliau, saya sudah sempat bertamu ke rumahnya, akan tetapi tiang tidak bilang bahwa tiang itu suka dengan wayang. Tiang lebih menggulik bagaimana sih pengalaman, kemudian
mungkin sebuah pembelajaran yang perlu saya ambil hikmahnya. Jadi ketika beliau DM lewat akun IG-nya Cenglong yang dipanggil ke sana, dia mengatakan dalam artian untuk ikut bergabung ke channel Cenglong Generation yang diisi oleh dalang muda berbakat sebali. Dalam arti tiang kaget, dalang muda berbakat sebali, kan banyak kata yang harus saya pilih dan artikan itu. Sedangkan di setiap kata pun tiang tidak ada yang mewakilkan di sana dalang. Tiang juga ya kita lumrahnya kalau orang mengaplikasikan wayang kan sebut dalang ya. Kalau berbakat yang tidak, di Bali sebali itu juga tidak. Jadi mungkin saya bertanya-tanya, entah tawaran ini tiang iakan, dalam artian di samping juga tiang mengambil sebuah pengalaman wawasan nanti, atau tidak karena tiang merasa tiang bukan orang akademik. Gitu. Jadi tiang langsung ke sana, oh ya Pak Jero, saya ACC ya. Jadi itulah, setelah bertemu dengan beliau diberitahu ketentuan-ketentuannya ini. Jadi ketika tiang rekaman dan mengetahui personil-personil yang tiang ajak satu kru dalam channel yang diisi oleh 4 dalang termasuk tiang, ternyata dalang-dalang atau teman-teman itu orang-orang yang berakademik di bidangnya. Ada yang dari kuliah di ISI Denpasar mengambil jurusan pedalangan, ada dari alumni Kokar, SMKI pedalangan. Itu jadi semua berlandaskan atau berdasarkan akademik di bidangnya itu. Jadi tiang saja yang tidak berakademik atau tidak mungkin belajar secara khususnya, sehingga pernah down mental saat berhadapan dengan orang akademik. Jadi itu perjalanan tiang hingga mungkin waktu itu tiang beri label nama di TikTok itu dalang TikTok ya, dalang TikTok, dikenal dengan dalang TikTok. Kemudian tiang rasa namanya terlalu campah karena isi TikToknya sekarang dalang, begitu campahnya TikTok gitu. Jadi tiang rubahlah nama menjadi di TikToknya itu dengan nickname Wedam, dan di akun YouTube tiang itu Wayang Ledem Official. Itu jadi Ledem itu nama tiang, bukan nama bukan nama wayangnya. Bukan, artinya belum ada wayangnya. Yang nanti Asdungkara seiring dengan proses dan waktu tiang rencanakan mau, Dan sampai sekarang menjadi Wayang Ledem. Wayang Ledem. Jadi Ledem itu nama Nama kerannya tiang di desa. Jadi, mungkin kalau di desa tahu dia nama aslinya saya, tapi mungkin tidak lumrah gini orang terbata-bata mungkin mengatakan nama panggilan. Iya, nama panggilan, nama akrabnya. Iya, betul. Sekarang menjadi Ledem. Ledem. Ya. Itu berarti peran media sosial juga mendukung kan? Betul, mendukung sekali ketika media itu juga ikut up tiang. Nah, kapan tuh mulai? Kan ini proses perjalanannya sempat ketemu dengan Senior ya. Dengan Cenglong ya, dan kemudian masuk ke grup itu, berarti peran Wayang Cenglong juga ikut memberikan Betul. warna kan dalam kehidupan pedalangan Jero kan? Iya, betul. Nah, pentas awal ketika sekarang udah jadi dalang nih. Iya. Sebelumnya kan dalang TikTok gitu. Iya. Nah, sekarang udahlah punya grup atau punya kru gitu. Iya. Itu mulai kapan? Kalau pentas dengan kru yang komplit, dalam artian masih menggunakan gambaran tabuh iringan komplit itu tanggal 9 Mei ya. Ya. Itu di Ayunan Abian Semal dengan pengiringnya di Sanggar Mulosari di sana juga. Kalau untuk pentas perdana yang memakai iringan Gener 2 yang kiranya kalau tiang lihat sekarang mungkin malu sekali menonton itu karena apa nih kini pertunjukan aja ngebat sana di dalam itu dalam arti tiang. Jadi mungkin itu adalah sebagai acuan tiang untuk terus berbenah kan, kalau kita tidak langsung berhadapan langsung dengan audiens, sekiranya tiang juga tidak mengetahui di mana letak kan itu awal kan? Betul. Awal. Iya. Berarti itu uji nyalinya kan di situ. Betul, uji nyali. Kalau nggak ada itu kan nggak pernah akan jadi dalang. Betul. Nah, kapan itu? Pertama kalinya dengan uji nyali ya, tiang anggap yang uji mental, uji nyali yang sekan lah, yang serius itu tanggal 9 Mei ini. Kemarin. Iya. Sampai belum ada 1 minggu ya. Ya.
Selasa lalu lah, dengan artinya Itu sudah mulai dalam tanda kutip diupah gitu atau gimana? iya, iya, sudah mulai. Kalau sebelum-sebelumnya ngayah gitu. Iya, ngayah. Ah, Karena mungkin apa namanya, yang mencari itu melihat dengan banyaknya kru kan kita sudah pasti ya diupah lah mungkin gini. Kalau dulu dengan kru artinya yang sebelum tanggal 9 ini kan tukang gener 2, dalang 1, paling 10 orang lah ya. paling banyak lah Paling 10 banyak orang ya. Sekarang udah sampai 30 orang. Sekarang sudah sampai ya Tiang juga ingin ke depan berjalannya, tidak ke belakang, artinya terus mencari pengalaman-pengalaman weekend, baik itu dengan bagaimana sih tantangan dengan tabuh adalah harus terus terikat dengan tabuh, artinya pementasan alur cerita kan, bagaimana keseruan dengan tabuh, dengan intinya dengan hal yang serius lah. Ketika ada pokoknya itu yang Tiang inginkan, terus melangkah berproses. Iya, saya malah jadi terkagum lah gitu ya. Karena seorang dalang itu dia harus terus belajar kan, Betul. tentang apa namanya cerita-cerita. Iya, Karena ini kaitannya dengan pakem kan, iya, memainkan peran. betul. Ya, ada kalau kita dengar kalau wayang itu kan ada Ramayana, Iya, ada Mahabharata itu. Bratayuda, Iya. Mahabharata, banyak sekali kan cerita-cerita tentang pewayang. Bahkan ada wayang apa itu yang serem itu Calon Arang. Iya, banyak calon Calon arah, arang tantri. bisa Iya, Itu tantri ya. iya. Yang serem itu calon arah. Kalau yang tantri dia lebih mengangkat epos cerita-cerita Berarti hewan. kan harus belajar gitu. Iya, Ya, harus baca kan? harus. Harus baca. Iya. Maaf, maksudnya alurnya maksud. Cerita itu kan, Iya, biar haruslah. gak salah. Iya. Dari mana dapat pengetahuan tentang itu gitu? Kalau untuk di pentasnya Tiang yang tanggal 9 Mei ini, Tiang tidak membaca mungkin sebuah ketentuan babad atau cerita-cerita sejarah, tetapi Tiang memodif cerita yang sudah ada. Misalnya dari cerita Dalang A, Tiang tidak kopas sepenuhnya, mungkin Tiang ada kurangi peran, tambahkan peran gitu. Jadi inti dari intinya Tiang itu ingin mempersingkat sebuah hal yang tidak menjadi sebuah ketertarikan audien. Dalam artian Tiang tidak akan meninggalkan pakem yang telah diwariskan oleh leluhur kita dulu. Jadi meminimalisir, kan bukan berarti menghilangkan. Jadi baik itu Tiang dalam ceritanya Tiang sampaikan secara singkat namun padat dan jelas. Kemudian kepenokohannya yang Tiang perbanyak, artinya gonyak-gonyakan atau leluconnya. Jadi cerita-cerita yang ada itu Tiang modifikasi bagaimana sih caranya agar tidak sama lah dengan cerita yang sudah dipentaskan. Tapi kalau untuk misalnya kita beranjak ke kompetensi lomah, itu pasti kan ada ketentuan cerita ini ya. Kita harus Alurnya. harus sekali nanti pas dengan cerita itu, karena di sana kan ada penilaian gitu. Jadi untuk pentas mungkin Tiang rasa sah-sah saja agar supaya jangan saja menghilangkan sepenuhnya dan melenceng dari cerita itu kan. Nah, dari pengalaman pentas yang full gitu katakanlah, Iya, apa yang Jero rasakan terhadap respon penonton dulu nih? iya. Ya. Jadi yang full pementasan itu responnya ya, terutama ya kita sebut saja di Kabupaten Badung ya. Tiang juga mungkin geleng-geleng kepala karena merasa bangga bukan berarti karena kita itu merasa hebat, tidak. Ketika audien itu antusias yang pertama melihat atau akan menyaksikan sebuah seni pertunjukan yang dimainkan oleh Dalang Maro. Atau Maro itu kan Dalang namanya? Maro. Iya, artinya kan kalau biasanya orang antusias itu menonton sebuah seni pertunjukan kan yang akan ternama sebuah ada namanya, misalnya yang ini yang sudah ada namanya pasti diantusias. Nah, ketika Tiang mungkin dia belum mengetahui bagaimana sih perform saya di layar itu, ketika dia belum mengetahui dan baik itu perform dan yang memainkannya dengan antusias yang mungkin penonton pemedek di sana yang
lihat mungkin sangat dinanti-nanti lah. Luar biasa. Artinya di samping orang tua, anak muda pun ikut terselip di belakang layar. Itu artinya mungkin dia penasaran pertama siapa orangnya, kemudian bagaimana caranya gitu. Mungkin jadi merasa Astung Karo ada respon juga dari anak muda. Ingin tahu anak-anak muda ya. Iya betul. Ternyata dalang itu bisa dilakukan oleh anak muda juga, ya. Iya. Dan bisa ditampilkan dengan apik kan gitu. Betul. Nah, tentu sentuhan-sentuhan teknologi itu penting juga kan. Penting sekali. Tanpa harus merubah pakem. Betul, Pak. Kan itu ya. Iya. Nah, ini terakhir nih. Saya ingin dengar nih langsung nih. Coba sekarang bermain peran dua peran antagonis lah. Ya, barang 2 menit lah gitu. Boleh kita ya. Nah, silakan. Iya. Apa yang paling menarik untuk dimainkan iya. gitu ya. Dengan karakter. Kebetulan enggak bawa wayang. Ya, aja. Itu saya kasih tahu biar bawa Ya wayang. kemarin gini, padahal dia mau tanya, ini ada bawa wayang tidak gitu. Ya enggak masalah. Nah, anggap aja tangan. Iya, saya nih. tangan itu. Tuh dewa ratu nanang yani waki jag bengong nang jag bengong ne mawin cai bengong itu apa wire waki nang masuk tuno ya yani nang di bidang pendidikan di bidang akademik waki manunang yani nang manunang di jauh cai manunangan dini nang di channel Wisnu Murti nang cai makanan nang saingurin cai merdah ngurin apa nang anak ane berpendidikan anak ane masuk secara akademik konen karwan hidup nekal sukses. Nanang yamin waki hidup kal sukses nang cai konen sukses itu sukses nak nu perjalanan nu jo. Ya wow. Tetapi nanang sarankan walaupun cai masuk tur duang di bidang itu ane penting pang cai selalu ingat apa tenang karya. Ya yang dikenal, ya yang bisa apa namanya terkenal, uyan karya bukan gaya. Maka anak muda yuk berkarya. Walaupun saya tidak berpendidikan, setidaknya saya ngelah sebuah karya. Ya wow, ketimbang saya berpendidikan karya saya ngelah, tidak profesor tapi saya ngelah karya nyen ngugu. Itu nang lan pamit ragu lah kira laku sansi saja. Wow, keren. Iya, sahabat weekend itulah dalang Ledem. Ya. Dalang Ledem, anak muda umur 21 tahun yang concern terhadap kelestarian budaya pewayangan dan ternyata dari seni wayang bisa menyalurkan hobi di satu sisi dan di sisi yang lain tentu memberikan transformasi pendidikan untuk kita semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.